saya Ermawati. Saya adalah seorang guru produktif PJKT di SMK Negeri 13 Bandung. Saat ini saya juga adalah seorang mahasiswi PPG pada Universitas Negeri Yogyakarta. Saat ini hari Senin 12 Juni 2023 saya akan menyelenggarakan uji kinerja pendidikan profesi guru dengan nomor peserta 2015 00 45493. Baik, ayo saksikan performa saya ya. Demikian perkenalan diri saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Mas. Mohon perhatian. Siap. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap semangat ya, jaga kesehatan dan protokol kesehatan tetap dijaga. Ya. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, coba kita periksa kesiapan kita, kesiapan belajar kita, kerapihan kita, kemudian kebersihan tempat duduk kita sekarang. Coba dicek-cek apakah ada orang. Apa itu? Ah iya. Terima kasih ya. Ibu akan absen dulu ya. Mulai menggunakan langsung ya barcode. Materi kita hari ini adalah tentang fungsi agregat, agregat di Microsoft Excel. Ada yang tahu apa itu fungsi agregat? Fungsi-fungsinya sebutkan.
5. Fungsi agregat ada max, min, sum, ya, average, dan cost. Ya, coba diulangi sama Teteh. Diulangi. Tadi apa aja Teh? Ya, betul. Coba diulangi oleh Nanda ya. Diulangi tadi dibantu apa aja? Sum, Ya. max, min, average, sama count. Ya, banyak ya. Nah, itu cukup yang perlu diketahui. Berarti manfaatnya kira-kira apa ya? Manfaat fungsi average itu. Ya, manfaatnya untuk memperoleh nilai rata-rata dengan cepat. Kemudian untuk menentukan nilai tertinggi atau terendah dengan cepat. Apalagi untuk menjumlahkan bilangan sehingga diperoleh nilai dengan tepat, gitu ya. Kemudian menentukan berapa banyaknya data. Benar nggak? Ya, sebelum kita masuk, Ibu ingin memperlihatkan video. Silakan diperhatikan. Ini ada. Baik. Nah, itu. Coba satu orang dari Putra dan satu orang dari Putri ya. Apa kira-kira pesan yang ingin disampaikan yang ditangkap dari video tadi? Ibu, boleh. Jadi itu teh disebutkan ada kayak apa ya, si Minion itu teh punya teman, terus dia teh sombong nih, aku bisa ngelakuin ini dengan teman-teman aku. Terus yang itu teh kayak ngeliatin Cina masa bisa kayak kalau bisa pasti. Terus ternyata mereka teh puter-puter, terus akhirnya mereka teh jatuh, terus diketawain kan sama si temennya itu teh. Pas diketawain tuh lampunya teh jatuh yang dia sendiri. Nah itu teh dia teh gak boleh menertawakan harusnya teh. Jadi dari video tadi itu menunjukkan kerjasama tim ya. Jadi suatu tujuan itu bisa kita capai bersama dengan kekompakan tim. Jadi kalau misalnya tanpa kerjasama tim, tanpa adanya koordinasi itu maka tujuan tersebut akan hancur. Jadi dibutuhkan kekompakan hati mereka, dibutuhkan tim mereka juga biar mereka tuh Ini dari video tadi adalah kita harus mampu menjalankan amanah dengan baik. Tuh. Masing-masing punya peran, masing-masing punya tugas, maka jalankan semuanya. Ya. Berarti dibutuhkan fokus, konsentrasi, keseriusan, gitu ya. Baik. Anak-anak, Ibu mau bertanya terkait materi kita. Apakah di sini ada yang sudah punya pengalaman menggunakan Microsoft Excel? Pengalaman menggunakan Microsoft Excel? Ya, di materi kita sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana menggunakan Microsoft Excel untuk membuat apa? Membuat daftar hadir, ya. Membuat daftar hadir dengan kolom
garisnya, kemudian pewarnaannya. Apa kira-kira manfaat yang dirasakan adanya Excel di dalam kehidupan kita sehari-hari? Pekerjaan kita yang biasa kita lakukan jadi mudah. Contohnya apa? Menghitung nilai. Betul. Apalagi memudahkan pendataan. Nah, kalau menghitung nilai itu seperti ini anak-anak. Kalau tidak ada Excel, biasanya kan kita menjumlahkannya manual ya. Kemudian mungkin saja ada satu item yang terlewati. Punya pengalaman seperti itu? Aduh tadi apa ya? Sudah benar nggak? Sudah terinput semuanya belum ya? Sudah terhitung semuanya belum? Takut ada yang kelewat, diulangi lagi. Padahal sudah terinput semuanya, tapi karena ada perasaan khawatir terlewat, maka diulangi lagi kan proses perhitungannya. Dan itu akan berdampak pada waktu, betul, waktu yang terbuang. Nah, salah satu manfaat Excel adalah tadi untuk mempercepat proses. Otomatis waktu akan lebih ringkas dan hasilnya akan lebih tepat. Gitu ya. Di materi sebelumnya kita membuat daftar nama lah, daftar nama siswa. Bisa menggunakan Word, bisa menggunakan Excel. Kira-kira apa nilai lebihnya kalau pada saat kita menggunakan Excel dibandingkan kita menggunakan Microsoft Word? Apalagi menggunakan manual, tulis tangan. Kita bandingkannya dengan Word dan Excel aja ya. Kira-kira apa kelebihannya dari Excel dibandingkan dengan Word yang kalian rasakan? Ya. Kalau di Excel itu biasanya lebih lengkap daripada Word. Jadi kayak mau memberikan warna berbeda itu kalau Word itu enaknya di Excel. Ya, pada saat pengolahan tabel memang lebih nyaman, lebih enak apabila menggunakan Excel. Berarti pakai Word juga bisa ya sebenarnya ya. Nah, hanya kurang tepat gitu ya, kurang tepat. Ada lagi yang mau nambahin? Ya. Kalau di Excel itu ada kayak rumus-rumus yang bisa kayak tadi ada buat rata-rata mencari nilai tertinggi, dan itu tuh nggak dicari manual satu-satu, tapi udah ada rumusnya, nanti udah otomatis ada dari kalkulator Excel sendiri. Ya, misalkan buat daftar siswa pada saat tanggal lahir mungkin ya, ada otomatis ya, pengaturan otomatis. Pada saat ada nilai, terus mau melihat bukan nilai daftar umur ya, mau melihat mana yang lebih muda, mana yang paling muda di antara range siswa ini, gitu ya. Di Word bisa nggak teman-teman? Sulit mungkin ya, tapi kalau di Excel bisa lebih cepat untuk menemukan mana siswa yang umurnya paling muda atau paling tua di antara yang lain. Ya, dengan memanfaatkan fungsi tadi, fungsi average ya. Di sini ada pretest. Sebelum kita lanjut ke materi kita, maka Ibu ingin mengetahui pemahaman dasar kalian tentang materi Excel, khususnya fungsi average di Excel. Silakan dijawab dulu.
menilai bagaimana sikap kalian pada saat di kelas, kemudian penilaian kognitif nanti pada saat mengerjakan soal ya. Sebelum kita lanjut, Ibu ingin membagi kelompok dulu seperti biasa ya. Kelompoknya seperti minggu kemarin kita ada 34 atau 35 siswa. Kita bagi menjadi 7 kelompok. Berarti satu kelompok terdiri dari 5 orang siswa. Mulai dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Harus ada nanti yang ditunjuk sebagai koordinator yang mengatur siapa mengerjakan apa, gitu ya. Paham anak-anak? Nah ini LKPD-nya ya. Lembar kerja peserta didik itu bisa kalian buka di Google Classroom kalian di sini. Ini ya semuanya ada di sini. Nah ini LKPD-nya. Ini ya formula dasarnya. Setiap kita menggunakan formula pada Microsoft Excel itu akan dituliskan di sel. Di selnya ya. Di selnya dengan diawali dengan tanda sama dengan ya, kita diawali dengan tanda sama dengan. Berarti kalian masih mengingat materi minggu kemarin ya. Bagus. Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Silakan Pusaka. diperhatikan Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan rumus atau fungsi sum, average, mark, mean, dan count di Microsoft Excel. Oke, kita mulai saja. Di sini sudah saya siapkan beberapa nilai. Kita akan coba nanti untuk menghitung. Oke, kita mulai dari rumus yang pertama yaitu sum. Sum digunakan untuk menjumlahkan deretan data yang ada. Coba ya, kita akan menjumlahkan dari nilai 1 sampai nilai 5. Maka cara penulisannya adalah sama dengan, kemudian sum ini boleh huruf besar, boleh huruf kecil ya. Kemudian pembuka. Nah, cara penulisan ya. Nanti itu yang akan kita praktekkan. Sebelumnya Ibu ingin bertanya dari yang tadi ya, dari video yang tadi. Ada tanda plus putih dan ada tanda plus hitam. Nah, bagi yang tadi sudah sama-sama kita amati, kita simak ya. Coba nanti ada yang memberikan penjelasan kepada kita apa sih fungsi dari tanda plus putih dan fungsi dari tanda plus hitam. Ya. Sudah ada yang bisa menjawab sekarang? Kalau ada, boleh mengacungkan tangannya. Ya. Atau mau disimpan dulu? Ya, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah menerapkan formula dasar pada Microsoft Office Excel 2013, yaitu aritmetika dasar, yang penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, sum, max, min, average, dan count, itu dapat dilakukan dengan mudah anak-anak ya, asalkan kita memperhatikan bagaimana aturan dan langkah-langkah pengerjaannya ya. Kalau masih bingung, kalian bisa buka Google Classroom kalian dan tonton lagi video yang barusan tadi kita ingat. Baik, untuk lebih mengeksplorasi lagi pengalaman belajar kalian setelah mengamati video yang tadi, silahkan kerjakan LKPD-nya. Silahkan dibuka LKPD-nya. LKPD-nya ada di Google Classroom. Nah, di sini ya. Dibuka LKPD-nya. 1. Baca dan pahami LKPD dengan seksama. 2. Ikuti langkah-langkah kegiatan secara mandiri. 3. Jawab pertanyaannya. Lalu di sini ada petunjuk K3-nya. K3 itu apa? Keselamatan.
Waktunya sudah selesai ya anak-anak. Nah, ibu ingin perwakilan dari salah satu kelompok untuk memaparkan tentang persoalan yang ada, masalah yang ditemukan apa, kemudian apa solusi yang kalian dapatkan, gitu ya. Dari kelompok mana yang bisa? Tadi pada saat diskusi kelompok ada persoalan yang kalian temukan, ya. Kemudian setelah diskusi kalian menemukan solusinya. Nah, coba sampaikan kepada kawan-kawan di depan, kira-kira ada persoalan apa ya seputar materi tadi? Siapa? Bisa? Ya? Gibran. Ya, Gibran. Tadi pada saat sudah berkelompok menemukan persoalan apa? KPWP waktu menentukan rumus sempat cekcok gitu kan, kayak ini nih rumus yang benar. Ada yang lagi ngomong ini enggak, ini yang rumus yang benar. Dia kan sampai kita diskusi ternyata itu udah menemukan jawabannya. Terus kita pembagian tugas di mana ada yang apa ya? Ada yang kayak misalnya kayak si ATP tugas ini kayak berebutan tugas ini. Jadi akhirnya tuh kita menemukan solusi dari berdiskusi. Solusinya tuh kayak diadain apa ya? Kayak misalnya kayak sama koordinatornya ngomong gitu. Ya, ada kesepakatan ya.
Ya, Adrian. Silakan. Untuk mempermudah mencari nilai, mencari masyarakat, mengurangi kesalahan kita buat mencari nilai tersebut. Ya. Punya pengalaman dalam kehidupan sehari-hari nggak? Yang ternyata ini nih, ternyata ini loh jawabannya. Dulu saya punya pengalaman Ya, nggak? itu pernah baca nilai, nggak tahu caranya ini, jadi dihitung satu-satu gitu. Rata-rata nilai apa tuh? Nilai waktu semester kemarin bukan minggu kemarin, waktu kelas 9 kemarin, jadi nilai ulangan gitu. Nggak pernah rata-ratanya manual. Iya, saya rata-rata secara manual ya. Nanti matematikanya jago. Secara manual itu lebih ke matematika yang cerdas. Baik, bagaimana itu dari penjelasan dari kelompok 7 ya, di kelompok 7 Adrian. Silakan dari kelompok yang lain, barangkali punya pengalaman. Rupanya dengan materi kali ini ada peristiwa di masa lalu saya yang terpecahkan. Ada yang bisa? Satu orang lagi terakhir. Siapa? Punya pengalaman? Satu orang terakhir. Teteh? Punya pengalaman? Anda? Ya. Jadi waktu itu tuh pernah kayak ada satu kerja kelompok yang dikasih file sama gurunya. Terus dulu tuh pernah kayak filenya tuh udah dibagi kelompok, tapi ketika itu udah selesai saya kerjain, saya kasih lagi ke orang lain, jadi harus ditransfer terus-terusan. Kalau misalkan sekarang akan pakai spreadsheet gitu kan, jadi kita berkolaborasi bareng di situ, jadi kita ngerjainnya dalam satu waktu yang cepat gitu. Itu bareng-bareng kita ngerjainnya, jadi kita bisa lihat mereka tuh kerjanya udah sampai mana. Ya betul. Salah satu solusi lagi ya, ketika kita sudah paham dasar dari Excel, lalu bertemu dengan salah satu kemudahan lagi, yaitu bagaimana Excel itu bisa berkolaborasi, tapi dengan menggunakan script. Ya baik, beri tepuk tangan buat teman-teman. Ya, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini ya. Mudah-mudahan materi dasar-dasar Excel bisa digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terutama kalian sebagai siswa analis kimia yang pasti tidak jauh-jauh dari menganalisa data ya. Manfaatkan Excel sebagai solusi untuk mempermudah tugas-tugas kalian. Excel itu dalam kehidupan sehari-hari ya bisa digunakan oleh akunting, oleh tim pendataan barang. Kalau tidak ada Excel, maka mereka harus menulisnya menggunakan buku ya. Ya baik anak-anak, sebelum diakhiri tolong kalian kerjakan dulu post testnya ya. Nah ini post testnya. Nah ini post testnya. Silakan di screenshot. Post testnya harusnya nilai kalian jauh lebih baik daripada saat di tes. Ya, Bu.
Sembari kalian mengerjakan proses, ibu akan mengolah nilai kognitif yang barusan tadi kalian kerjakan. Ibu akan melihat hasil praktikum yang barusan kalian kerjakan, tabel tadi ya, dan sikap kalian pada saat ada yang bertanya dan ada yang menjawab. Baik, sudah selesai prosesnya? Sudah. Ya, hebat ya. Selanjutnya, sebelum kita akhiri, ada yang ingin bertanya tentang materi ini? Satu orang ya, silakan. Coba. Siapa yang bertanya? Sebelah sini dulu ya, coba. Siapa perwakilan sebelahnya? Apakah kalian sudah mengerti? Ya. Tadi belum dijawab pertanyaan ibu ya, tanda plus putih dan plus hitam. Ada yang sudah bisa menjawab? Memilih data yang ada pada tabel. Ya, sebagai pointer penunjuk ya, untuk mengarahkan pointer menuju ke sel yang mana yang aktif ya. Oke, bisa tepuk tangan dulu buat teman. Pertemuan selanjutnya kita akan menghitung rank dan kompeten, ranking dan kompeten atau tidak. Berarti kalau nilainya di bawah KKM tidak kompeten atau tidak lulus. Kalau di atas KKM berarti kompeten atau lulus. Baik kepada KM, silakan dipimpin doa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harapan peserta didik terhadap guru. Kemudian kuesioner responden siswa. Lalu jurnal refleksi ada 3 file ya, anak tolong isi di rumah. Baik,